Nah, salah satu inovasi yang kemudian saya gagas kemarin adalah setiap kelurahan harus memiliki tematik. Ya, mereka nggak gaptek gitu urusan teknologi gitu ya. Tetapi mereka gaptek urusan pemerintah. Iya. Kita sudah pakai setiap kita punya petugas parkir, kita pakai QRIS gitu. Kris, Pak. Ya, pakai QRIS. Ya. Kris. Baik, Krisna. Ya. Ya, sudah pakai Kris Pati kita. Bisikers, Selamat datang di Bisik. bincang asik. BC, sharing informasi dan kebijakan. Bisikers, kali ini kita ditemani oleh Pak Wali Kota dan beliau langsung dari luar angkasa. Ya, ini dia Pak Wali Kota yang kebanggaan dari Kota Palu. Selamat pagi, Pak Hadi. Selamat pagi, selamat datang di Bisik. Nah, ini kita ditemani oleh Cika dan Mangge Nur yang akan bincang-bincang tentang inovasi dari Kota Palu. Ya. Nah, sebelum mulai, sebagai wali kota yang luar biasa dengan banyak apresiasi, kita ada game semacam testing dulu apakah benar ini wali kota yang asli. Nah, dalam 10 detik kita kasih waktu agar Pak Wali menyebutkan sebanyak mungkin hal unik tentang Kota Palu. Gitu ya. Kalau Bapak ready, kita kasihkan akan kita hitung ya. Pasang dulu ini ya. Siap dulu timernya. Yeah, difficult question actually. Readiness. You test your readiness. Oke, ini 10 detik apa 15 detik? 10 detik cukup, Pak? Atau butuh 15 detik? Nih, oke. Butuh satu detik aja. Waduh. Ini. Karena kalau 15 detik berarti Yeah. sebanyak-banyaknya. Terus satu detik berarti cuma satu. Betul. Oke, siap 10 detik. Satu. Dimulai dari sekarang. Ya, Palu Kota Teluk. Banyak Mangge di Palu. Iya. Banyak Tope Sapuaka di Palu. Palu Kota Tobaga. Oke, habis. habis ya. Waktunya 10 detik. Nggak apa-apa. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Baik, kita monggo, Mangge. Prof, Iya. silakan. Ada yang mau disampaikan? Iya, jadi Pak Wali kita kan ada istilah yang lagi booming di mana-mana. Itu menggunakan kata smart, gitu ya. Ya. Cerdas, hebat, luar biasa. Kita kenal juga ada istilah smart city. Tapi smart city ini harus diisi oleh smart government, smart citizen, gitu kan, citizenship gitu ya. Sehingga kita ingin membawa kota ini bagus ke depan. Pak Wali, pikiran tentang smart city itu kira-kira gambaran kepada publik itu seperti apa yang mau dituju sama Kota Palu? Ya, tadi Pak Prof sudah sampaikan bahwa smart itu cerdas gitu ya. Saya punya prinsip, Pak. Ya. Moto saya adalah bahwa great nation built by the great people. Bahwa sebuah negara yang kuat itu pasti dibangun oleh masyarakatnya yang kuat. Gitu. Jadi kota yang cerdas, smart city sudah pasti berarti menunjukkan bahwa masyarakatnya adalah masyarakat yang cerdas. Tapi yang paling penting adalah bagaimana membangun pemikiran yang sama, ya. Karena kuncinya jikalau kita mampu membangun kesepahaman yang sama, maka segala sesuatunya akan bisa dicapai. Kalau kita lebih detail lagi berbicara tentang smart city, maka kita akan bilang bahwa smart city adalah sebuah kota yang efisien, yang efektif ya. Gitu. Sebuah kota yang cepat. Maka untuk membangun semua itu maka dibutuhkan satu kesepahaman. Pak Wali, pada saat kita bicara tentang smart itu tidak terlepas dari perkembangan ya, termasuk teknologi yang berkembang pesat dan sebagainya. Tapi teknologi yang berkembang pesat ini harus ditopang. Makanya tadi saya sebutkan dengan smart government and smart citizen. Jadi masyarakat It's part of the smart city. Iya, teknologi is the part smart. Kita juga mendengar istilah akan dikembangkan apa yang disebutkan dengan
Trans Palu. Oh, Apapun BRT, itu. Bus Rapid Iya, itu Transport ya. mungkin masyarakat perlu mendapat gambaran seperti apa itu kira-kira. Iya, jadi ini adalah upaya kita memenuhi satu persyaratan sebuah ibu kota ya, Ya, bahwa sebuah ibu kota ya, harus ya, memiliki sebuah moda transportasi yang Ya. tersistematis Oke. gitu ya. Maka BRT merupakan salah satu daripada pilihan itu. Ya. Jadi ya, BRT adalah bus rapid transport yang kemudian akan kita beri nama dengan Ya. nama Trans Palu. Trans Palu ya. Jadi Seberapa urgent itu dipentingkan saat ini? Kalau kita melihat urgensinya saat ini mungkin tidak ya, tetapi jangan nanti nunggu urgent Oh, gitu ya. baru kita adakan. Nah itu That's kita ngomong smart itu ya, Iya. jangan nanti sudah bermasalah baru Iya. gitu, Iya. jangan sudah jadi suatu Iya. yang urgent baru. Nah kita iya. jangan. Kalau sebuah kota yang smart adalah kota yang kemudian sudah mampu melakukan deteksi dan melakukan antisipasi sedini mungkin gitu Antisipasi, ya karena atas kebalikannya itu kebutuhan. biasanya disebutkan dengan tiba masa tiba akal. Iya. Kalau itu dia datang bisa jadi tiba masa hilang iya, akal. makanya tadi ketika disebut teknologi, saya menyampaikan bahwa teknologi ada the part of the smart city. Tapi smart city sesungguhnya adalah bagaimana sebuah kota yang cerdas, kota yang sudah harus mampu mendetek, kota yang harus mampu bekerja secara efisien, efektif, dan kemudian secara dini gitu mempersiapkan dirinya ya. Tapi Prof, menurut saya sih perlu. Karena mataharinya kan dua di sini. Iya. Jadi kalau Itu nggak lagi ada itu yang unik tadi matahari, itu matahari Nah, itu matahari. Mataharinya satu betul, orang dua. satu Iya. biasanya. Satu orang satu. Juga ditambah dengan kota kita ini kota lembah, Iya. gitu ya, sehingga sirkulasinya kita punya angin yang cukup bagus sesungguhnya. Tapi kalau tidak ditata mulai sekarang Iya. transportasi ini, itu bisa terjadi akumulasi gas Betul. golongan gas rumah kaca dan sebagainya. Ini kemarin gunung meletus di sana, kita menerima dampak Iya. apa namanya itu Dampak suhu, erupsinya ya. SO2. Erupsinya. Iya. Nah ini kemarin saya juga bagian Ya. sebagai pendatang ya di Kota Palu sangat senang pas datang. Ini kota kok bersih banget. Iya. Saya bulan Februari masuk, Oke. merasa bersih, tiba-tiba muncul berita Palu mendapat Adipura. Oh, oke. Tepuk dulu deh tangan buat Pak Wali. Masyarakat Kota Palu. Itu gara-gara beliau datang. Nah, Pak Wali, Iya. itu salah satu inovasi dari Kota Palu bagaimana bisa mendapatkan Adipura. Iya. Kira-kira inovasi apa lagi selain Smart City dan Iya. tadi BRT Iya. yang akan ditawarkan oleh Kota Palu? Iya, jadi masa pemerintahan saya ini baru jalan 3 tahun. 3 Pak, ya. tahun ya. 1 tahun setengah COVID-19. Oh, Berarti iya. baru efektif 1 tahun setengah Still gitu stall ya. actually, Iya. still stall. Ya, jadi memang waktu 1 tahun setengah ini, artinya waktu 3 tahun ini kita mempelajari banyak hal. Salah satunya adalah bagaimana mengarahkan pembangunan ini untuk bergerak dan menuju kepada target yang jelas. Oke. Nah, salah satu inovasi yang kemudian saya gagas kemarin adalah setiap kelurahan harus memiliki tematik. Oh, iya. Keren. Harus memiliki tematik. Nanti dengan tematiknya, maka penguatan kita akan lebih jelas. Oh. Kerja-kerja para lurah kita, para camat pun juga akan semakin terarah. Maksudnya tematik contohnya gimana? Contoh misalnya, Duyu misalnya kelurahan Anggur. Oh, Ya. oke. Maka kemudian penguatannya adalah bagaimana menciptakan identitas anggur ini betul-betul. ya. Apakah Identitas. di sana nanti akan hadir UMKM keripik anggur, ya, Oke. minuman anggur, pokoknya hal yang berbau anggur sehingga ya, identitas ini akan mengarahkan ya Oke. kepala wilayah yang berada di sana untuk kemudian begitu juga UMKM-nya masyarakat Masyarakatnya. kita. Identitas tiap kelurahan itu Keren juga memang sudah datang dari sana sebelumnya ya. Karena nama-nama ekologis di Kota Palu ini, Taipa. Nah, Itu artinya mangga. Iya. Ini mangga di rumah dinas itu manis banget itu. Ini tarise, ini artinya ketapang. Ketapa. Ketapa. Ini ketika Iya, tempat kita ketapang. tinggal ini. Oh, jadi udah ada lokal wisdom juga di sini. Apalagi di tahun depan saya berencana setiap kelurahan itu kita siapkan mereka dana mandiri 1 miliar gitu. Wih, Nah, perkelurahan. per kelurahan. Sekarang ini kan dana dari pusat yang diterima oleh per kelurahan itu 266 juta per tahunnya. Nah, dengan tematik yang dipunyai ini, maka kita akan berikan penguatan setiap kelurahan kita berikan anggaran mandiri buat mereka 1 miliar sehingga
Boleh nggak tuh Pak Wali dari 1 miliar mungkin sekitar 50 juta untuk penanganan inflasi mungkin ya? Boleh. Boleh ya? Boleh. Boleh ya? Boleh ya? Iya, nah, salah satu inovasi kita juga itu kita bangun namanya greenhouse ya untuk hidroponik. Nah, konsepnya dia integrated market ya, yang kemudian kita sebagai living fresh market. Jadi nanti di hidroponik glass house kita itu nanti di situ nanti karena tanaman hidroponik jadi bukan cuma tanaman, buah, kemudian ikan, sayur-sayuran dan sebagainya. Jadi masyarakat nanti boleh langsung belanja di situ, dengan harga yang betul-betul terjangkau, yang murah. Apalagi nanti dikelola nanti oleh PKK. Tahun ini kita akan bangun 5. Tahun ini kita bangun 5 di 5 kelurahan dengan ukuran itu 10 kali 14. Jadi masyarakat bisa beli langsung ke situ. Makanya kita sebutnya sebagai living fresh market. Saya tawarkan ada satu buku berjudul The Losing Continent Finally Found. Jadi kita juga bisa bilang The Losing Identity Finally Found in Palu. Jadi identitas yang hilang bisa kita temukan kembali di Kota Palu. Dengan tematik tadi. Ya, tematik misalnya kayak kan ada semua nama-nama kampung ini dengan nama ekologis itu. Kita sini kan ada dari Bumi Nyur ini. Bumi Nyur, tapi sudah tidak ada nyurnya. Tinggal swalayan Bumi Nyur. Kelapanya tidak. Kalau kan dulu kelapa ada jadi nyur melambai. Ke sana Bumi Sagu. Ke bawah Talise. Cuma saya tidak Luar sagu. biasa kota ini. Sudah ada Jadi pola-pola. kalau mungkin tidak ada lagi sagunya paling tidak UMKM sagu di sana. Ini menarik karena gini Manggi. Jadi waktu saya datang ada yang bilang Palu itu kota 5 dimensi. Maksudnya apa Pak Wali? Ya kan Palu ini kan memiliki teluk, kemudian memiliki gunung, kemudian memiliki perbukitan, memiliki sungai, ya, dan kemudian lembah. Jadi 5 itu ada view-nya di Kota Palu dan saya buktikan waktu itu saya naik para layang dari Salena ya. Para layang dan memang indah itu semua. Tapi sayangnya ada apa di teluk itu? Ada dimensi ke-6. Apa? Buaya. Di sini kalau saya tambah satu lagi. Itu kan buaya laut. Satu. Itu konteks jualannya itu adalah begini, always to be the number one or to be the only one. Menjadi satu-satunya, menjadi nomor 1 atau menjadi satu-satunya. Jadi kalau menjadi satu-satunya itu artinya kita susah mendapatkan di tempat lain kecuali tempat kita. Kalau itu kemudian kita poles satu-satunya itu menjadi nomor 1, maka itu luar biasa. Dan satu-satunya kota di mana masyarakatnya dan buayanya beradaptasi. Itu. Buayanya jadi tontonan. Hal yang unik itu. Itu tidak ditemukan di mana-mana itu. Saya kira itu pertanyaan saya mendasar. Apakah buaya itu akan tetap ada? Apa akan kita relokasi sih sebenarnya itu? Karena begini, saya kadang-kadang kalau mau bercanda ini harus bercanda deh, bercanda lagi. Ya, di darat kita pakai begal. Iya. Di laut begal. Ya, jadi kita sudah berulang kali gitu menyampaikan hal ini kepada kementerian yang menaungi BKSDA. Kami sudah menyampaikan kondisi ini bahwa populasi buaya di Palu perlu mendapatkan perhatian dan perlu mendapatkan penanganan karena buaya ini kan masuk dalam endemik ya, yang masuk dalam hewan yang dilindungi, udah gitu appendixnya A lagi. Ada appendixnya gitu. Ya, sehingga ini di untouchable ini. Kapon ini. Kapon di Kota Palu kayaknya gitu ya. Gitu. Ya, nggak bisa disentuh. Jadi
Nah ini kami menunggu, Ya. Ya masyarakat bertanya sebenarnya yang dilindungi ini siapa sebenarnya? Kita atau buaya? Kan sama buaya kita nggak boleh saling mendahului ya. Dapat kabar dari Jakarta, kebetulan saya punya anak di sana, dia bilang ada pengusaha dari Jepang ingin memanfaatkan buaya ini untuk dijadikan apa namanya itu. Apa? diambil Tapi tampangnya. iya. Kulitnya. Saya bilang aduh itu mas berat, mau saya cerita dulu. Dibisik nanti. Nah tapi ini gini, tadi dengan berbagai macam keunikan kota Palu luar biasa dan pemandangan juga indah, ada 5 dimensi. Cuman banyak yang mengeluh sama saya tentang harga tiket pesawat sama jadwal pesawat. Benar. Nah ini apakah ada strategi agar lebih banyak lagi? Karena katanya sebelum gempa itu banyak katanya jalur penerbangan. Iya. Pertama, Harga tiket. sebenarnya harga tiket pesawat ini bukan cuma ke Palu gitu ya, Iya. naik gitu. Ya. Iya. Dulu kita ke Singapura harga tiket pesawat 500.000 ya. 1 juta Iya, gitu. iya, iya. Sekarang udah naik 1,5 drastis semua gitu. Ya, Betul. jadi bukan kenaikan ini bukan karena ini tapi karena harga minyak dunia naik gitu ya. Iya. Kenaikan ini kan disebabkan karena hal yang sifatnya global gitu ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga udah meminta sebenarnya dengan maskapai untuk menambah rute penerbangannya ke Palu. Tapi memang kalau dilihat dibandingkan dengan sebelumnya sudah hampir kembali gitu, sama gitu ya. Mereka masih sama. Garuda juga sudah menambah jadwalnya yang tadinya seminggu itu cuman mungkin 2 kali ya berangkat Jakarta, pagi Palu, ya. gitu ya. Sekarang sudah bertambah gitu. Sekarang Tinggal tiap hari 2 hari yang ini Yang kosong, yang ya. kosong. Oh. Nah, kemudian tentunya kenapa Garuda tidak bisa? Ya mungkin karena jumlah ketersediaan air fleet yang ada. Air fleet yang ada. Nah, kalau untuk Lion sudah berjalan normal gitu. Ya, Lion sudah berjalan normal, Batik pun juga. Kemudian ditambah dengan Citylink ya. Nah, menurut saya sudah mulai berkembang terus ya. cukup ya, sudah cukup gitu. Hanya memang ya kita bersyukur bahwa kunjungan ke Palu semakin meningkat. Iya. Ya, kunjungan ke Palu semakin meningkat tentunya maskapai penerbangan juga akan melihat potensi ini. Cuman kan untuk memperhitungkan semua itu kan tidak bisa diukur ya tidak bisa diukur sebulan 2 bulan gitu. Tetapi ya secara gradual memperhatikan kenaikan itu untuk melihat bahwa ini adalah pasar yang tetap gitu ya bagi maskapai penerbangan untuk kemudian bisa menjangkaunya. Pertanyaannya Mangge Roni tadi itu menarik karena itu berkaitan dengan kebijakan global juga ya, sampai di kebijakan nasional karena kan ada floor and ceiling price di itu. Tapi rasa-rasanya maskapai ini dia meletakkan di ceiling semua. Jadi harga dasar itu jarang yang menyentuh sampai ke bawah. Jadi lebih banyak ke atasnya itu. Tapi itu saya kira di level nasional sentuhan kebijakan. Ya, kebijakan kan Cari ya, nasional kebijakan ya. di pusat. Karena bisik-bisik ini juga menyentuh kebijakan ya, kita singgung-singgung dikit. Ya, kalau kita sih kan berharap bahwa maksudnya pesawat-pesawat dengan low cost carrier gitu ya, seperti Lion, kemudian Citylink gitu, ya bisa bermain, tapi kan kelihatannya harga ikut juga ya ada ini kan menyesuaikan. tinggal selisih di 1,9, 2,2 Bakat bisnis saya kira ya. Pastinya harus ditambah persaingannya, harus awalnya lebih ke ya tadi masalahnya dolar juga semakin naik. Dulu dolar kan masih 14.500, sekarang sudah 16.300 kan. Jadi kenaikan ini juga mempengaruhi gitu, apalagi kan transaksi minyak dunia itu kan dia berdasarkan ini gitu. Tadi kita Ya. diskusi tadi kan dari awal tentang smart Kenapa jadi netizen. ngomong itu kita? Iya, makanya kita mau ngomong Itulah hebatnya kita ini. Iya. Itu lagi uniknya. Unik banget. Ya gini, tadi kita ngomong tentang smart netizen. Iya. Which is banyak kan anak-anak muda. Makanya nih, gimana sih? Anak muda itu gimana di Makanya Palu? mungkin Iya. kita tadi sudah sangat mengarah ke kebijakan ya. Iya, Jadi iya. saya menengah di sini
Iya. sebagai Gen Z, Pak. Iya, kan di antara Nah. 4 ini kan anak muda kan hanya kita berdua. Berdasarkan Marketing dari- dipersiapkan untuk Gen Z ini. Gen Z. Karena Iya, Gen Z ini kok anak muda yang tidak mau repot. Ah, iya. Betul, itu. betul sekali. Nah, tidak mau repot. Makanya Smart City ini dipersiapkan untuk mereka. Untuk mereka. Jadi, Nah, ayo. jangan Ayo. tunggu nanti Dari- mereka demo baru kita bilang Iya, iya. Itu repot, Pak. Kalau misalnya Gen Z sudah turun Iya. tangan, repot. Itu. Iya. Nah, seperti yang tadi Pak Wali bilang kan, ini tuh dipersiapkan untuk Gen Z. Nah, Iya. mewakili Gen Z di Kota Palu, itu kita kebanyakan sekarang kalau misalnya ditanya anak-anak sekarang cita-citanya apa? Pasti sudah jarang bilang jadi polisi, dokter. Pasti Jadi, sekarang semua. Oh jarang ya, Jadi, polisi dokter jarang lebih ya. sekarang lebih mau jadi YouTuber, Oh, jadi digital creator TikToker. Iya, kan? Ya intinya jadi Kan digital ringkasan creator. kamu capek-capek. Iya, betul. Saya tadi pikir dia bilang tidak ada yang mau jadi dokter lagi. Saya tadi dalam pikiran saya mau banyak yang mau jadi dukun. Ternyata Iya. YouTuber ya. Nah, itu. Iya. ya. Oke. Jadi kita lebih ke pekerja kreatif digital, Oh, iya. lebih ke arah digital. Oke. Nah, Iya. Oke. pertanyaannya mungkin kalau dari Pak Wali sendiri, Hmm. sejauh ini apa fasilitas yang disediakan untuk para konten kreator atau Ya, mungkin ya, yang akan direncanakan ke depan? Karena sekarang itu konten kreator banyak yang jadi bukan cuma pekerjaan sampingan tapi pekerjaan utama Ya. gitu. Iya. Jadi dengan punya masa yang banyak, biasanya orang suka buat konten di sosial media. Mungkin juga Pak Wali bisa jadi Sudah. pekerjaan sampingannya jadi selebgram. Apa sebenarnya konten kreator? Oh, iya. Tapi hanya sampingan kan? Jadi ternyata wali kota sampingan, tapi utamanya sebagai selebgram gitu. Nah itu gimana Pak? Kalau dari pemerintahan Kota Palu sendiri? Kalau dari pemerintah Kota Palu sendiri, kita membuka akses yang cukup luas gitu kepada anak-anak. Bukan cuma kepada anak-anak, kepada masyarakat secara keseluruhan ya. Hanya kadang-kadang anak-anak kita ini kan masih banyak ya mereka nggak gaptek gitu urusan teknologi gitu ya. Tetapi mereka gaptek urusan pemerintah. Iya, Nah, kadang tidak Nggak paham. lebih kurang mengerti. Iya. Gitu. Atau dia aja nggak peduli juga kan? Nah, gitu. Ya. Sebelumnya saya kan setiap Jumat melakukan bincang-bincang dengan komunitas anak muda Kota Palu. Nah, hanya kemudian begitu bulan puasa, begitu menjelang akhir tahun kemarin saya stop ininya ya, dikarenakan waktu itu karena cukup banyak hal yang kemudian jadi kegiatannya jadi mundur jadi dalam setiap kesempatan saya sampaikan gitu bahwa anak-anak muda harus tahu seperti apa pemerintah itu, karena ruang yang dimiliki oleh pemerintah kepada masyarakat itu sangat luas, Pak. Sangat luas. Hanya pemerintah ini saya bilang memiliki dua karakter gitu. Memiliki dua karakter yang pertama ada karakter aktif dan kemudian karakter pasif. Gitu. Karakter pasifnya adalah ketika berhubungan dengan apa yang dimilikinya. Tetapi haknya maka dia akan menggunakan karakter aktifnya. Nah, tapi ketika berhubungan dengan dirinya, dia menggunakan mode pasif gitu ya. Nah, kenapa dia menggunakan mode pasif? Karena keterbatasan juga yang dimilikinya. Dia tidak bisa bilang, ayo mari sini semua, siapa mau? Wah, ada orang datang semua. Iya. Nah, itu dia nggak bisa. Maka kemudian proaktif, masyarakat dibutuhkan, anak muda dibutuhkan. Contoh misalnya tahun kemarin kita menyalurkan bantuan untuk entrepreneur muda di Kota Palu sejumlah sekitar 450 anak. Oh, entrepreneurs. Iya, iya. Gitu kita buka itu agar supaya anak-anak. Saya juga buka gitu, misalnya Gedung Kesenian Kota Palu. Gedung Kesenian Kota Palu ini kan diperuntukkan untuk anak-anak kita ya. Kemudian saya juga buka ruang gitu buat anak-anak yang ingin misalnya mendapatkan bantuan untuk membuat studio rekaman, diberikan. Ya, intinya ya itu tadi gitu. Tinggal bagaimana proaktifnya untuk masuk ke itu agar supaya bisa mendapatkan. Berarti dari masyarakatnya sendiri Iya. dulu ya. Mungkin kalau misalnya para kreator ini kita buat komunitas
konten kreator, terus kita ajukan sesuatu untuk pemerintah, itu berarti lebih memungkinkan untuk bisa masuk daripada perorangan minta gitu ya. Dari komunitas. Sehingga ya, secara kelompok itu kan kelompok itu pertanyaannya, kelompok itu berapa orang sih? Kan begitu. Intinya lebih dari satu orang itu udah kelompok. Iya. Gitu ya. Nah, Oke, gitu. oke. Jadi ya itu tadi gitu. Tinggal anak-anak kita tidak gatek dengan teknologi, Iya, betul, tapi mereka gatek dengan pemerintah. Nah, ini Tadi kan Bapak sendiri bilang kalau anak muda ini tidak gaptek dengan teknologi. Ini sebenarnya salah satu keresahan pribadiku juga. Tentang bayar parkir. Kapan kira-kira ada rencana atau tidak untuk bayar parkir itu bisa pakai kris? baik. Karena Sebenarnya untuk sering cashless. kiris itu sudah, Pak. Kita sudah mulai jalankan tahun lalu, ya. Waktu itu kerjasama kita dengan BRI, kita sudah pakai setiap kita punya petugas parkir kita pakai QRIS gitu. Kris, Pak. Ya pakai QRIS. Ya. Kris. Baik, Krisna. Ya, sudah pakai Kris Pati kita. Kita sudah kan Kris, Pak. Kris Empu Gandring gitu. Ya. Kita sudah pakai Kris gitu. Hanya banyak, waduh, kami tidak punya handphone, kami tidak punya ini, kami tidak punya kami. Nah, kami tidak punya itu. Nah, sekali lagi bahwa smart itu bukan harus selalu teknologi gitu ya, tetapi bagaimana efektif dan efisien. Nah, maka apa yang kita lakukan hari ini, Pak? Tadi saya sebelum kemarin rapat evaluasi terkait itu. Karena setelah Lebaran kemarin kita sudah menempatkan karcis-karcis parkir di Indomaret, di Alfamidi, ya. Tinggal saya bilang apakah sosialisasinya sudah berjalan belum? Saya ingin itu disosialisasikan bahwa masyarakat sekarang jangan langsung bayar parkir ke petugas parkir, tapi belilah karcis parkir yang sudah ada di Indomaret Alfamidi itu. Ya, untuk motor 2.000, untuk mobil 4.000. Dibuat ini cara lain Ya, yang kita buat lebih manual. Ini kan artinya begini, apa yang kita lakukan ini adalah upaya untuk menertibkan sebelum kita melakukan langkah yang lebih progresif itu. Ya. Saya baru tahu ini bagus juga sih, Pak. Soalnya sebenarnya yang jadi halangan itu kan karena kita sering cashless. Tapi kalau misalnya kita bisa beli di Maret mau gitu, beli bisa. Misalnya karcis untuk motornya 10 lembar silakan. Mau beli untuk mobilnya 10 lembar silakan. Jadi begitu nanti baru lagi di mana-mana parkir sudah bayar, tidak bayar lagi. Jangan sampai motor yang harusnya cuma 2.000 bayar 4.000. Sudah begitu dengan beli karcis itu maka uang masuk ke kas daerah. Lebih jelas juga. Ya, uang masuk ke kas daerah dan kemudian soal akan kembali lagi ke masyarakat. Begitu. Saya kira juga itu bukan kadang-kadang kita sebutkan manual terus menganggap rendah ya. Di Eropa itu kalau orang naik metro yang bawa tanah itu kan juga kita beli karcis seperti begitu yang berlaku 1 jam atau 1 minggu punya dan sebagainya, dan menurut saya untuk itu BRT berlaku itu. Iya. Untuk BRT kita nanti sudah pakai tapping card, sudah pakai tapping card, kemudian bisa berlaku 1 jam. Certainty poinnya. Jadi kita tidak. Jadi nggak sabar kita mau nunggu BRT. Kapan rencana itu? Bulan September. Bulan September. Sudah tahun ini ya Bulan berarti? September. Jadi nanti untuk bulan September ya? Bulan September. Tahunnya yang penting. Tahun 2024. Bicara berapa bulan lagi? Ya, dan cukup relatif murah. September itu ada murah, terus. hanya dengan Rp5.000. Iya. Jadi misalnya kita jalan dari Pantoloan mau keliling kota hanya Rp5.000. Sambil melihat buaya. Boleh kembali lagi kita. Balik lagi. Misalnya dari Pantoloan nanti ke tengah kota terus balik lagi ke Pantoloan cukup Rp5.000. Keren. Itu bagaimana pajaknya masyarakat bisa kembali lagi kepada masyarakat. Makanya buat bisikers yang belum bayar pajak harus taat pajak juga. Benar kan? Terima kasih banyak Pak Wali, ini luar biasa. Karena kayaknya masih banyak yang ingin mau kita tanya. Masih banyak. Tapi kita akan masuk ke episode kedua. Lagi. Karena kita perlu lagi bulan depan kita tidak bisa ketemu kita lagi. berada dalam waktu sesaat ini. Harus terus lagi. Nanti kalau perlu kita undang Bu Wali. Ya. Sama dengan tadi. Karena bisikers ya, jadi ini Pak Wali bukan hanya sekedar Pak Wali juga, karena kita selalu mendengar langsung dari masyarakat yang di sekitarnya. Beliau selalu menerima masyarakat di setiap pagi, hari apa? Setengah enam ya, untuk ke rumah setiap hari untuk menyampaikan keluhan, menyampaikan masukan, dan beliau terima di rumah. Dan even Ibu Wali bilang bahwa Pak Wali ini
kalau kerja tidak mau setengah-setengah. Kalau ada yang tidak selesai, mau diselesaikan, bahkan sampai ngoyo gitu kan, untuk semua tuntas gitu ya. Makanya 1,5 tahun baru bekerja, Adipura langsung dapat. Amin. Gitu kan? Nah, tapi ini artinya kita harus mendoakan Pak Wali agar tetap sehat, Amin. sehingga Kota Palu akan semakin maju Amin. dan menjadi berkah buat masyarakat Amin. Sulawesi Tengah. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Dengan demikian, makanya berakhir episode Bisik dengan Pak Wali Kota Palu. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam dari kami semua. Salam bisik. Salam. Salam bisik.